Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini pada hari Minggu biasa ke-17 yang kita rayakan pada hari Minggu 27 Juli 2025, saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang Allah Maha Baik, Maha Rahim, dan Maha Pengampun. Sama saudara dan saudari terkasih, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa ke-17 ini mengajak kita untuk lebih percaya, lebih sadar dan lebih berharap, serta lebih mensyukuri betapa maha baiknya Allah kepada kita manusia. Allah itu Maha Rahim, sekalipun manusia sering sekali berbuat dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tetap saja memperhatikan, mendengarkan, dan memberi apa yang dibutuhkan manusia. Dalam bacaan pertama, Abraham berdialog dengan Allah tentang hukuman terhadap kota Sodom dan Gomora. Seperti layaknya sebagai seorang teman dekat, Abraham berani mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham berani mengajukan tawaran, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ternyata Allah berkenan mengampuninya dan tidak akan menghancurkan kota itu. Tetapi mungkin Abraham sendiri juga ragu hingga ia mencoba menawar lagi. Dari angka 50 turun menjadi 45, 40, 30, 20 sampai 10 orang pun. Kalau memang ada orang benar di kota itu, maka Tuhan berkenan mengampuni. Sungguh luar biasa betapa Maha Rahim Allah kita. Namun ternyata tidak ada orang benar di sana. Hingga suatu saat Allah menurunkan hujan belerang dan api ke kota Sodom dan Gomora. Dari pihak Allah senantiasa ada pengampunan, tapi dari pihak manusia memang sudah keterlaluan. Mencari 10 orang baik dan benar pun tidak tersedia. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka dulu yang mati karena pelanggaran-pelanggarannya telah dihidupkan kembali bersama Kristus sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran mereka. Pengampunan itu terjadi oleh Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Dalam bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 1-13, atas permintaan seorang muridnya Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Seperti yang selalu Yesus lakukan, selalu mengajar dan menjalankan misi perutusannya, ia selalu berdoa atau mengadakan dialog dengan Bapanya di suatu tempat yang sunyi. Selain mengajarkan cara berdoa yang benar, Yesus juga menunjukkan pribadi Allah Bapa yang sungguh baik. Kebaikannya melebihi segala kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Dalam diri Allah kita temukan kebaikan sejati yang tak tertandingi. Yesus mengajarkan siapa Allah itu sesungguhnya. Allah itu tidak jauh dari kita. Dia sangat dekat, bahkan kita umat manusia yang berdosa ini dapat menyapanya sebagai Bapa, sama halnya seperti Yesus menyapanya. Doa yang diajarkan oleh Yesus pun cukup sederhana, singkat dan padat, yaitu doa Bapa kami. Setelah menyapanya Bapa, kita lalu memujinya dulu, dikuduskanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu. Yesus pun mengajarkan tentang permohonan, yang kita mohon hal-hal yang pokok saja, bukan kekayaan, pangkat tinggi atau umur panjang, melainkan makanan sehari-hari. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lalu mohon pengampunan dosa, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan permohonan terakhir adalah pembebasan dari segala pencobaan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita berdoa secara tekun dan terus-menerus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa seorang ayah tidak mungkin memberi ular kepada anaknya yang minta ikan, atau minta telur dan diberikan kalajengking. Kalau kita manusia yang penuh dosa ini mampu memberikan yang terbaik kepada anak kita, apalagi Bapa di sorga, pasti Dia akan memberikan jauh lebih baik daripada yang terbaik. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itu yang menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Sama saudara dan saudari terkasih, dengan buah-buah roh itu kita mampu menciptakan kedamaian, kerukunan, musyawarah, saling menghormati dan menghindarkan konflik, perselisihan, kesalahpahaman di dalam keluarga, komunitas, maupun dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Terutama pada saat ini orang lebih percaya pada berita hoax, berita bohong, hate speech, ujaran kebencian, dan cenderung radikal secara fanatik. Maka kita memerlukan buah-buah roh itu. Karena itu marilah kita selalu mohon ketujuh karunia Roh Kudus yang senantiasa menjiwai semangat hidup kita. Selamat merayakan hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.